Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dengan NIM 33020220. Oke, saya di sini akan mengangkat tema kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan atau kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Intinya adalah kebutuhan pokok. Bisa dikatakan miskin apabila kekurangan akan kebutuhan pokok. Karena kita memiliki 3 aspek kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan primer, dan kebutuhan sekunder. Nah, kemiskinan dapat disebabkan adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan suatu masalah global. Di sini saya akan menjelaskan dengan kemiskinan ekstrim. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Dilansir dari laman Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, atau akses informasi. Dan selanjutnya saya akan memberitahu apa saja sih indikator kemiskinan ekstrim. Indikator kemiskinan ekstrim di Indonesia antara lain yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Garis kemiskinan ekstrim disepakati oleh negara yang bergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Angka nasional kemiskinan menurut BPS pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa, sedangkan angka stunting 2022 menurut SSGI 21,6%, turun dari 2021 sebesar 24,4%. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk mengatasi kemiskinan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrim dilaksanakan melalui 3 strategi utama, yaitu 1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat, 2. Peningkatan pendapatan masyarakat, serta 3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Nah, di sini juga ada beberapa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengatasi kemiskinan, yaitu dengan penurunan beban pengeluaran masyarakat, yaitu dengan cara mengurangi harga bahan-bahan pokok. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain penurunan beban pengeluaran masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti menaikkan gaji para pegawai dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu penyebab angka kemiskinan meningkat. Apa sih yang menyebabkan angka kemiskinan itu meningkat? Angka kemiskinan disebabkan dari beberapa faktor, antara lain yaitu upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Nah, di sini juga sudah terlihat kenapa sih angka kemiskinan itu selalu meningkat. Yang pertama yaitu karena upah para pegawai itu tidak memadai dengan adanya kenaikan harga barang keperluan untuk sehari-hari, tetapi gaji atau upah dari para pegawai itu tidak ada yang naik sedikit pun. Yang selanjutnya yaitu kurangnya lapangan kerja dan banyaknya para pengangguran karena tidak adanya lapangan kerja. Yang selanjutnya yaitu apa sih? Dari mana sih kemiskinan diukur itu, dari hal apa? Nah,
Di sini hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susesnas, modul konsumsi dan pengeluaran modul KP periode Maret dan September, kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber. Selanjutnya yaitu berapa persen orang miskin di Indonesia tahun 2023. Dikutip dari Jakarta 16 Januari 2023, tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sekarang strategi apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan? Nah, pemerintah juga memiliki strategi dalam mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Yang selanjutnya yaitu program apa yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Nah, program selain adanya strategi, pemerintah juga memiliki program-program yaitu seperti PKH, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, dan program bantuan pendidikan. Nah, dari tiga itu sudah termasuk program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki program, pastinya kita memiliki target. Nah, berapa sih target nasional untuk menghapuskan kemiskinan di tahun 2024? Jakarta, Humas BRIN, Pemerintah Republik Indonesia menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024. Target ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dampak apa dampak tingginya angka kemiskinan di Indonesia? Nah, kemiskinan di Indonesia itu sangat memiliki dampak, yaitu meningkatkannya angka pengangguran. Banyak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak bisa membiayai. Nah, kenapa sih orang tuanya tidak bisa membiayai? Itu karena orang tuanya pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena tidak adanya lapangan pekerjaan untuk orang tua tersebut untuk mencari nafkah dan menyekolahkan anaknya. Nah, sekarang apa sih masalah utama kemiskinan di Indonesia? Masalah utama kemiskinan di Indonesia itu terjadi terbatasnya lapangan pekerjaan. Ya, ini sebabnya adalah kemiskinan di Indonesia yang paling utama. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kenapa sih masyarakat Indonesia sulit keluar dari kemiskinan? Dari hasil penelitian, orang miskin umumnya sulit keluar dari belenggu kemiskinan karena mengalami keterbatasan pada aset tanah, modal material, modal sosial, life skill yang tidak ditangani dengan baik. Nah, apa undang-undang yang mengatur tentang kemiskinan? Yaitu tercatat pada UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kemiskinan masih sangat menjadi masalah besar bagi Indonesia. Kenapa? Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju jika masih memiliki rakyat dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi karena kekurangan, bisa jadi dari banyaknya pengangguran, kekurangnya lahan pekerjaan, dan itu dapat membuat atau efek sampingnya sendiri yaitu kekurangan bahan-bahan pokok makanan, tidak bisa membeli makanan, dan akhirnya
mereka tidak bisa makan dengan makanan yang layak, bahkan dengan pakaian-pakaian yang kurang layak juga, bahkan tempat tinggal juga mereka tidak bisa menempatinya dengan layak, dan itu bisa jadi satu masalah besar dalam angka kemiskinan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.